Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Luciana SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Padang. Dengan nomor peserta 201500437187. Saya adalah seorang guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Ibu akan memeriksa kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ada, Bu. Siapa? Naufal. Novel. Kenapa Novel tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit ya. Kita doakan sama-sama ya nak. Semoga Novel segera diberi kesehatan. Bisa kembali bergabung dengan kita ya. Amin. Sudah sarapan? Sudah semangat ya untuk belajar ya? Sudah bisa kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, untuk menambah semangatnya, kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking sesuai dengan topik pelajaran kita hari ini tentang alat pernapasan pada manusia. Jadi ice breaking kita juga tentang alat pernapasan ya. Boleh Ananda semua berdiri. Satu orang bantu pimpin ibu ya. Oke, silakan pimpin Salva. 1, 2, 3. Jika aku bernafas, ku menghirup oksigen, tembuskan CO2 dan juga uap air. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia yang sub B ya, yaitu tentang gangguan pada sistem pernapasan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu kasih tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari tentang topik ini ya. Yang pertama, apa tujuan kita agar peserta didik
mampu menjelaskan tentang bahaya merokok bagi kesehatan pada sistem pernafasan manusia. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita melakukan percobaan. Ya, jadi setelah melakukan percobaan itu, Ibu harapkan peserta didik dapat merancang percobaannya yang pertama dan jadi tahu bahwa rokok itu benar-benar dapat merusak paru-paru dan mengaitkannya pada sistem pernafasan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran berikutnya itu peserta didik akan mampu menjelaskan upaya-upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernafasan. Ya. Nah, baiklah anak-anak Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Organ sistem pernapasan, kemudian mekanismenya, ya. Nah, silakan Ananda keluarkan dulu buku pelajaran IPA-nya. Siapa yang masih ingat apa saja sih sistem atau organ sistem pernafasan pada manusia? Siapa yang masih ingat? Ya, organ pernapasan. Silakan Ame. Rongga hidung, faring, batang tenggorokan, cabang bronkus dan paru-paru. Ya, yang lain gimana? Pertama ada apa? Rongga hidung, Rongga hidung, kemudian faring, faring, batang tenggorokan, batang tenggorokan, cabang bronkus, cabang bronkus, dan paru-paru. Terima kasih Ame ya. Ame belajar nih, jadinya ingat. Yang lain belajar nggak? Belajar juga. Kemudian ada apa lagi? Macam-macam mekanisme pernafasan. Yang pertama ada mekanisme pernapasan apa? Dada. Terus? Pernapasan Pak? Perut. Kalau mekanisme pernapasan dada bagaimana? mekanismenya menggunakan otot tulang rusuk. Iya benar. Kalau yang perut? Oke benar ya. Nah kalau hari ini kita akan membahas lagi gangguannya, ya gangguan sistem pernafasan. Nah di mana kalau dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling sering kita temuin kan tentang merokok ya. Meskipun kita nggak ngerokok tapi di sekitar kita banyak orang yang merokok. Nanti itu yang akan kita bahas. Nah langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, ya. Pertama, kita akan berorientasi dulu pada masalah. Kita akan mencari tahu apa masalah tema pelajaran kita hari ini, ya. Yang kedua, nanti kita akan melakukan percobaan. Nah, Ibu nanti akan membagikan LKPD di mana di situ ada petunjuk cara membuat percobaannya. Kemudian kalian bekerja sama di dalam kelompok. Setelah itu kita diskusikan. Ya, Nak, ya. Terakhir akan ada refleksi berupa soal evaluasi untuk melihat sejauh mana kemampuan pengetahuan Ananda pada pelajaran hari ini. Oke. Nah, baiklah. Sekarang silakan Ananda lihat. Kelihatan nggak gambar di depan? Kelihatan. Apa bacanya itu judulnya? Iya, merokok menyebabkan kerusakan dan penyakit pada semua bagian tubuh. Bisa kita lihat dari mana? Dari rambut sampai ke ujung kaki, sampai ke organ-organ seluruh dalam luar ya. Itu semua bisa terjadi kerusakan disebabkan oleh rokok. Jadi bukan hanya sekedar paru-paru, tapi karena di sini kita fokuskan pada sistem pernafasan, jadi kita fokus kepada organ paru-paru. Ya. Nah, sekarang Ananda mau Ibu ajak kita nonton bareng dulu ya. Kelihatan nggak, Nak? Kita nonton dulu ya.
Gimana pendapat Ananda setelah menonton ini? Masih berani nggak dekat-dekat dengan rokok? Ada ya yang sudah mengenal rokok ya? Ibu harapkan tidak ada ya nak ya. Jangan sampai ada yang mengenal rokok. Nah, dari tayangan tadi, apa yang bisa Ananda simak? Apa nak? Iya, pertama bisa kandungan dari rokok. Bagus apa tidak kandungannya? Tidak. Kemudian apa lagi? Iya, benar, perilaku menyimpang. Terus kemudian kita bisa lihat di sana apakah hanya perokok aktif saja yang rugi? Tidak. Tapi perokok pasif, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan tadi kita lihat ada anak bayi ya. Anak bayi kan nggak tahu apa-apa karena bapaknya seorang perokok, padahal dia ngerokoknya kan di luar. Tapi ketika dia pulang, semua bahan kimia itu dari asap tadi menempel di pakaian, akhirnya bisa terhirup oleh anaknya tadi. Ya. Nah, kemudian nak, masalah apa yang bisa kalian temui? Ya, apa saja? Kita bisa jadi, apakah dengan merokok itu kita bisa sehat? Tidak. Terus, apakah ada manfaat dari merokok? Tidak. Apa saja yang membuat kita rugi dari merokok? Pertama, kita akan sakit. Kemudian, benar, dari segi biaya. Hebat Kaila ya, dari segi biaya. Kita kenapa dari segi biaya? Akan mengeluarkan biaya yang lebih. Dan itu kita hanya buang-buang ya kan? Kita mengeluarkan biaya lebih tapi tidak ada manfaatnya ke diri kita, ke tubuh kita ya, nggak ada. Nah, jadi menurut kalian sebaiknya bagaimana? Iya benar, hindari rokok. Jangan sekali-sekali kita mengenal yang namanya rokok. Ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah benar rokok itu dapat mengganggu atau merusak paru-paru. Kemarin Ibu sudah bilang kita bawa beberapa alat dan bahan. Ada Anda bawa? Ada ya? Oke, silakan dikeluarkan. Ada semua nak? Ada. Nah, apa yang akan kita kerjakan, alat dan bahan sudah dibawa ya. Nanti Ananda bisa lihat di dalam LKPD ya. Ini akan Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, ini akan Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi nanti di sini ada cara kita melakukan percobaannya, menyusun perangkat percobaannya. Setelah itu ada lagi kalian diskusi nanti dari percobaan itu, apa hasil dari percobaan itu ya, semua dituangkan di dalam LKPD ya. Ini Ibu bagikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh kita sambil diskusi. Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Yang ini. Ya, kita coba yang percobaan dulu. Pertama kita disuruh apa? Pakai masker ya. Ada bawa masker nggak Ananda? Ada. Ayo kita pakai dulu karena kita akan terkena polusi kalau nggak pakai maskernya. Sudah ya. Terus pertama apa yang kita kerjakan? Ambil satu, kemudian bulatkan.
Iya, silakan nak. Silakan ambil kapas atau tisu boleh ya. Tisunya silakan dibulat-bulatkan. Kira-kira secukupnya untuk memenuhi botol tadi ya, botol mineral yang kalian bawa. Sambil boleh dimasukin ke dalam botolnya. Ada yang buletin, ada yang masukin ke dalam botol. Belum penuh kan? Masukin. Sampai penuh ya. Ini lebih ya nak? Nah kira-kira sampai gini ya. Nah, setelah kita masukin kapasnya, kemudian apa lagi yang kita lakukan? Botol lubang seukuran rokok di tengah tutup botol menggunakan paku. Iya, silakan lubangi tutup botol. Kira-kira seukuran paku, seukuran rokok dengan menggunakan paku. Oke, sudah ya. Nah, kira-kira sebesar lubang untuk bisa masuk rokoknya, ya. Kemudian apa lagi nak langkah berikutnya? Masukkan sebuah rokok. Ada yang bawa rokok enggak? Enggak ya. Sengaja kalian hanya ibu suruh bawa botol, kapas, rokoknya ibu yang bawa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Udah pakai masker semua ya nak? Iya bu. Silakan nak, masukkan batang rokok ke dalam lubang pada tutup botol tadi. Iya, gini. Enak ya, kira-kira begini, jangan terlalu dalam. Kalau belum muat, dibesarkan lagi lubangnya. Nggak perlu dicicil, enak. Seperti ini. Bisa? Sudah pas nak? Nggak muat ya? Sudah. Kemudian apa lagi langkah berikutnya? Bakar rokok ya nak ya. Sambil, kalau udah dibakar sambil ditekan-tekan gini. Jadi seolah-olah sedang bernafas. Jangan dihadapkan ke temannya nak ya, asapnya ya. Bisa.
Nanti kalau yang satu kan bisa disambung gitu ya. Pencet ya, tekan. Nah, lakukan sampai rokok habis. Oh ini nak ya, di alas kertas itu apa, debu rokoknya itu cari kertas. Nah, kayak gitu ya. Kita sudah pakai masker aja masih terasa baunya tidak enak ya. Kok segini? Kalau dia cuma satu arah kan enak. Nanti nak kalau yang satu itu sudah pendek, silakan disambung satu lagi. Kan bisa dihidupkannya kayak gitu. Memang udaranya sedang ke situ. Ya dikipas biar cepat habis tambah. Dep abunya. Kalau sudah pendek, sambung aja nak dengan yang satu lagi. Nanti yang itu dimatiin kan, keluarin. Oh iya ya, harus nunggu ini kan. Tahu loh Icat. Sudah dimatikan? Dah? Sekarang coba nak perhatikan. Tadi tisu atau kapas yang Ananda masukin itu warnanya putih bersih ya. Nah, baru 2 batang loh. 2 batang rokok pun tadi tidak semuanya sampai habis ya. Coba Ananda perhatikan. Kapas yang paling atas warnanya apa? Kuning. Ya. Coba keluarkan kapas yang paling atas. Bisa atau nggak bisa dilihat aja nggak apa-apa. Nina, terlihat jelas? Ya, kapas putih atau tisu putih ini sekarang warnanya menguning. Ya. Nah, dari hasil percobaan kalian ini silakan kumpulkan data, analisis, tuangkan di dalam LKPD. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit ya. 15 menit. Bisa ya? Silakan. Sudah selesai? Belum. Kita tampilnya urutan atau cabut lot nih? Cabut lot biar adil ya, biar deg-degan. Cabut lot ya. Ya biar adil, terus biar ada deg-degsernya gitu. Jam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahaya merokok bagi tubuh. Yang pertama ada identifikasi masalah. Sebelum itu, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Saya Kaila Ayu Pratiwi. Saya Wasada Rosalina. Langsung saja yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, sudah banyak anak-anak sekolah yang melakukan perilaku menyimpang, yaitu merokok. Kedua, tidak hanya anak remaja laki-laki saja, remaja perempuan pun saat ini juga ikut merokok. Ketiga, perbandingan antara paru-paru sehat dan paru-paru perokok. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah merokok dapat membahayakan kehidupan, yaitu merusak organ tubuh, terutama pada paru-paru. Merokok juga dapat merusak sistem pernapasan manusia seperti menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Beberapa upaya menjaga kesehatan pernapasan antara lain rutin berolahraga, konsumsi makanan bergizi, banyak minum air mineral, rajin mencuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, dan rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Baik teman-teman, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Apakah dari kelompok 2, 3, dan 4 ada yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan pendapat, saran, maupun masukan? Kami persilakan. Baik, silakan untuk kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Memang Zarul, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang membuat seseorang kecanduan merokok? Menurut pendapat kami, paparan nikotin secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengalami kecanduan nikotin, sebab dapat memicu pelepasan dopamin, yaitu zat kimia otak yang menimbulkan rasa senang. Baik, apakah kelompok 2 puas dengan jawabannya? Iya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pertanyaan? Jika tidak, akan kami tutup. Itulah hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Sudah tampil semua ya dari 4 kelompok. Semuanya sudah menampilkan, semuanya bagus-bagus. Semuanya menarik ya tampilannya. Oke, baiklah. Kalau begitu, apa yang dapat kita simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini sesuai dengan tujuan ya? Tujuan pembelajaran kita tadi apa? Nah, sudah tercapai atau belum? Mari kita simpulkan. Apa kesimpulan yang pertama? Iya, bahaya merokok itu bisa mengganggu sistem pernafasan, terutama pada organ paru-paru. Kemudian kesimpulan yang kedua? Tadi kita melakukan percobaan
dari hasil percobaan itu kita lihat kapas atau tisu tadi berubah menjadi warna kuning. Di situ sangat terlihat bahwa memang rokok itu dapat merusak paru-paru. Kesimpulan yang ketiga, Upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. ya, kita harus menjaga sistem pernapasan. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan? Tidak merokok. Pertama, tentu kita tidak boleh kemudian Berolahraga. apa lagi? Mengkonsumsi sayuran dan buah. Konsumsi makanan yang bergizi seperti sayuran, buah, ya. Apa lagi? Menjaga lingkungan bebas dari polusi. Ya, menjaga lingkungan sehari-hari supaya bebas dari polusi. Apa lagi? Tentu kita harus menguatkan iman supaya tidak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin Anda tanyakan tidak? Iya, oke, silakan Arif. Pertanyaannya apa? Lebih bahaya rokok yang ada filternya atau kretek, Bu? Nah, pertanyaan Arif sangat baik ya nak ya. Jadi ibu punya hadiah untuk Arif. Arif bertanya. Terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Arif bertanya begini nak. Kira-kira Bu, bahaya rokok filter atau rokok yang non filter? Tahu ya bedanya ya? Kalau yang filter itu yang ada busanya. Kalau yang non filter itu yang langsung dari pangkal sampai ujung itu langsung semuanya tembakau ya. Nah, kira-kira ada nggak Ananda yang bisa bantu menjawab? Kayla mau memberi pendapat. Oke, Kayla ingin memberi pendapat. Silakan Kayla. Kalau menurut Kayla, rokok kretek itu lebih berbahaya daripada rokok. Tapi, kalaupun rokok filter selama ini dipercaya dapat menyaring jumlah nikotin dan kenyataannya rokok filter pun juga berdampak negatif untuk tubuh kita. Faktanya, filter hanya membantu memblokir partikel yang terbesar. Jadi partikel yang terkecil itu termasuk ke dalam saluran pernapasan kita. Terus anggapan bahwa rokok filter jauh lebih aman dibandingkan rokok tanpa filter membuat perokok cenderung meningkatkan jumlah rokok yang dikonsumsi per hari. Jadi mereka menganggap kalau rokok filter itu aman di tubuh. Padahal kesimpulannya rokok kretek dan rokok filter tubuh tidak ada yang lebih aman. Dua-duanya itu sama-sama berbahaya di tubuh. Ya, luar biasa ya. Kita uji pengetahuan dulu ya, berupa soal evaluasi. Ini dikerjakan per orang ya nak. Ini per orang dikerjakan. Sudah? Nah, kalau sudah selesai, ini ibu berikan lembar survei. Surveinya apa? Bagaimana perasaan Ananda kira-kira ya setelah mengikuti pelajaran ibu pada hari ini ya. Silakan bantu ibu mengisi. Jujur ya nak, jangan misalnya ada yang tidak menyenangkan, ya bikin tidak menyenangkan. Jadi untuk koreksi bagi. Sudah semua ya? Sudah. Nah, tadi hasil diskusi kita, ya ibu mau kesepakatan. Nanti ibu juga memberikan nilai. Kalau menurut kalian kelompok mana ya yang lebih bagus? Oh, bukan yang lebih bagus ya, maksudnya kita semuanya bagus, semuanya baik, kita ambil yang baik dari yang terbaik. Kelompok berapa ya? Kelompok satu ya, sepakat ya. Oke. Ini hadiahnya untuk kelompok satu. Oke ya. Terima kasih Bu.
Nah, jangan lupa nak, ini untuk pertemuan berikutnya ya. Kita yang sistem pernapasan sudah selesai, sudah habis. Pelajaran berikutnya itu tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia. Jadi tolong Ananda terlebih dahulu sudah membaca di buku. Baiklah, anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk semangatnya, untuk partisipasinya. Mohon maaf atas segala hilaf. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.